Video pembelajaran kelas 1 SD tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku. GS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Begitu juga dengan ayah bunda kalian di rumah. Apakah anak hebat sudah siap belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Bitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Siapkan ya buku tematiknya dan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe-nya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menunjukkan dan menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam kalimat, menggali informasi dan mendata kegiatan berkaitan dengan aturan tentang benda-benda di rumah, mengidentifikasi hubungan pengurangan dan penjumlahan, mengubah kalimat matematika pengurangan menjadi penjumlahan dan sebaliknya. Hari ini kita akan belajar tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku untuk subtema keempat, yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Untuk pembelajaran keenam, kegiatan pertama kita adalah ayo berlatih. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Coba sebutkan. Ayo, ini benda apa ya? Iya, ini sepeda. Pasti kalian di rumah punya sepeda kan? Coba kalian lihat sepeda kalian. Nah, di sepeda ini terdiri dari beberapa macam bahan. Bahan apa saja ya? Lihat, rodanya ini terbuat dari karet. Kemudian tempat duduknya terbuat dari plastik. Dan pegangannya atau stangnya itu terbuat dari logam. Sekarang lihat, ini ada macam-macam benda. Benda apa saja ini ya? Hari ini ada botol terbuat dari kaca. Kemudian ada buku terbuat dari kertas. Selanjutnya ada penghapus terbuat dari karet. Kemudian ada cangkir terbuat dari kaca. Selanjutnya ada panci terbuat dari aluminium. Kemudian ada selimut terbuat dari kain. Selanjutnya ada kursi di gambar ini terbuat dari kayu. Ada juga kursi yang terbuat dari besi. Kemudian ini ada gambar wajan terbuat dari aluminium. Diskusikan bersama temanmu. Mengapa jendela terbuat dari kaca? Mengapa rumah tidak terbuat dari kertas? Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Jendela dibuat dari kaca agar dapat terlihat karena kaca memiliki sifat transparan atau tembus pandang. Kemudian, kalau rumah dibuat dari kertas, jika hujan bagaimana? Iya, kertas itu jika terkena air dia akan rusak. Makanya rumah tidak mungkin dibuat dari kertas. Selanjutnya, kursi dibuat dari kayu atau plastik karena supaya kita duduk tidak terjatuh karena kayu dan plastik merupakan bahan yang kuat dan tidak mudah rusak terkena air atau
ataupun panas. Nah, sekarang kita isi tabel di bawah ini dengan benar. Nah, nomor 1, gelas. Gelas seperti gambarnya, lihat. Gelas itu terbuat dari kaca. Ciri-cirinya bening, keras, permukaannya halus. Kegunaan gelas adalah sebagai tempat air. Kemudian ada lemari kelas. Lemari kelas terbuat dari kayu. Bagaimana ciri-ciri kayu? Ya, ciri-ciri kayu itu keras. Kemudian permukaannya juga halus jika yang sudah dihaluskan. Jika belum dihaluskan, permukaannya kayu adalah sebenarnya kasar. Nah, kegunaannya adalah sebagai tempat untuk menaruh barang-barang. Kemudian yang ketiga, ada pintu kelas. Pintu kelas biasanya terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari besi. Nah, kalau kayu itu ciri-cirinya adalah keras, kokoh, dan tahan lama. Kegunaannya adalah untuk menutup ruangan, untuk sebagai tempat masuk dan keluar, untuk menutup ruangan. Selanjutnya yang keempat, buku. Buku terbuat dari kertas. Ciri-cirinya adalah kertas itu halus dan mudah dibentuk atau gampang rusak. Kemudian buku berguna untuk tempat menulis. Nomor 5 ada ayunan. Ayunan ini juga bermacam-macam. Ada yang terbuat dari besi, ada juga yang terbuat dari kayu, atau ada juga yang terbuat dari karet. Nah, di sini contohnya terbuat dari besi. Berarti ciri-cirinya itu adalah kuat jika terbuat dari besi. Kemudian kegunaannya adalah untuk sarana bermain. Nomor 6 ada ember. Ember biasanya terbuat dari plastik. Nah, ciri-cirinya adalah ember itu biasanya berbentuk tabung dan juga permukaannya halus. Kegunaan ember adalah untuk menampung air. Berikutnya ada panci. Panci terbuat dari aluminium. Itu sejenis logam yang lebih ringan daripada besi. Nah, ciri-cirinya adalah aluminium itu selain ringan juga untuk menghantarkan panas. Nah, kegunaannya berarti untuk tempat memasak, untuk wadah dalam memasak. Berikutnya ada selimut. Selimut terbuat dari kain atau dari bulu-bulu halus. Ciri-cirinya adalah permukaannya halus. Nah, kemudian digunakan untuk menutupi sesuatu atau supaya tidak kedinginan. Kemudian yang ke-9 ada penghapus. Penghapus terbuat dari karet. Ciri-cirinya permukaannya itu halus, kemudian juga elastis. Nah, kegunaannya adalah untuk menghapus tulisan yang salah. Nah, nomor 10 pensil. Pensil terbuat dari kayu dan juga grafit. Grafit itu adalah inti dari arang yang terdapat di tengah-tengah pensil. Nah, ciri-cirinya adalah biasanya kayunya sudah halus, kemudian juga pensil itu berbentuk seperti tabung yang panjang. Nah, selanjutnya kegunaannya adalah untuk menulis. Kita harus berhati-hati menggunakan benda-benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Sekarang ayo berlatih. Perhatikan gambar gelas berikut ini. Ibu Siti memiliki 30 gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 gelas. Gelas Ibu Siti semuanya adalah dapat ditulis 30 ditambah 12 sama dengan 42. Jika Ibu Siti memiliki 42 gelas dan ternyata 12 gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah ada berapa yang masih utuh? Nah,
dapat ditulis dengan 42 dikurang 12 sama dengan 30. Lihat gambarnya. Ini semuanya ada 42 gelas. Kemudian pecah 12. Pecah 12. Nah, berarti yang masih utuh ada 30 buah. Yuk kita ke halaman berikutnya. Jika Ibu Siti memiliki 42 gelas dan 30 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah, nah, lihat, ini ada 42 gelas. Kemudian 30 gelas pecah. Nah, berarti sisanya adalah yang ini. Sisanya berapa? Ya, sisanya adalah 12. Dapat ditulis 42 dikurang 30 sama dengan 12. Perhatikan kembali pernyataan berikut. Lihat, 30 ditambah 12 sama dengan 42. Maka 42 dikurang 12 hasilnya adalah 30. 42 Dapatkah kamu melihat hubungan dari penjumlahan dan pengurangan? Nah, itulah hubungannya. Sekarang, agar lebih memahami lagi, ayo kita coba kerjakan soal-soal berikut ini. Lihat, ini ada apa? Ya, ini ada pensil. Nah, sebuah toko memiliki 22 pensil. Toko buku menambah lagi sebanyak 24 pensil. Pensil di toko buku semuanya berjumlah, berarti ini adalah penjumlahan. Dapat ditulis 22 ditambah 24 sama dengan berapa? Ayo kita hitung gambarnya. Ada 22 pensil ditambah 24 pensil, berarti ada berapa pensil seluruhnya? 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Maka pensil seluruhnya adalah 46. Nah, kita tuliskan jawabannya di sini. 46. Selanjutnya, jika toko buku memiliki 46 buah pensil dan 24 buah pensil patah, pensil di toko buku yang masih utuh sebanyak, berarti dapat ditulis 46 dikurang 24 sama dengan berapa? Kita lihat gambarnya. Nah, di sini sudah ada gambar 46 pensil. Kemudian ada 24 yang patah. Ini 24 yang patah. Berarti sisanya berapa yang ini? Kita hitung sama-sama. 10, 20, 21, 22. Berarti ada 22 yang masih utuh. Maka jawabannya adalah 46 dikurang 24 sama dengan 22. Selanjutnya, di nomor 3, jika toko buku memiliki 46 pensil dan 22 pensil patah, pensil di toko buku yang masih utuh adalah, berarti jawabannya adalah 24, karena tadi 24 ditambah 22 sama dengan 46. Nah, untuk lebih pastinya kita lihat lagi gambarnya. 46 pensil. Kemudian ada yang patah, yaitu 22. Ini yang patah. Selanjutnya, berapa sisa pensil yang masih utuh? Nah, kita hitung yang ini yang masih utuh ada berapa? 10,
20, 21, 22, 23, 24. Berarti yang masih utuh adalah 24. Nah, dapat ditulis 46 dikurang 22 sama dengan 24. Nah, berarti dari ketiga soal ini dapat kita simpulkan bahwa ada keterkaitan antara penjumlahan dengan pengurangan, di mana jika 22 ditambah 24 maka hasilnya 46. Jika 46 dikurang 22 maka hasilnya adalah 24. Jika 46 dikurang 24 maka hasilnya adalah 22. Nah, agar lebih pastinya dan agar lebih memahaminya, ayo kita simak soal berikutnya. Nah, di soal nomor 4 ini, 45 ditambah 33 sama dengan 78. Berarti 78 dikurang 33 sama dengan sama dengan 45. Kemudian soal nomor 5, 53 ditambah 35 sama dengan 88. Maka 88 dikurang 53 hasilnya adalah 35. Kemudian 88 dikurang 35 hasilnya adalah 53. Karena 35 ditambah 53 sama dengan 88. Soal nomor 6 yaitu 25 ditambah 61 sama dengan 86. Maka 86 dikurang 25 sama dengan 61. Dan 86 dikurang 61 sama dengan 25. Karena 25 ditambah 61 sama dengan 86. Menggunakan benda di sekitar harus hati-hati. Jika tidak berhati-hati dapat membahayakan keselamatan. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Berilah tanda checklist pada perbuatan yang benar dan berilah tanda silang pada perbuatan yang salah. Kemudian tuliskan pula alasannya. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Nah, kegiatan nomor 1 ini apakah perbuatan yang benar atau salah? Ya, ini adalah perbuatan yang salah. Kita beri tanda silang. Karena mencoret-coret tembok dapat mengotori tembok. Selanjutnya, gambar kedua ada seorang anak yang sedang bermain ayunan. Nah, ini adalah perbuatan yang benar. Karena tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu ada seorang anak yang sedang bermain ayunan dan di depannya ada orang lain. Nah, ini perbuatan yang salah karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian gambar selanjutnya adalah ada seorang anak yang sedang duduk di meja dan ini adalah perbuatan yang salah karena meja bukanlah tempat untuk duduk, tapi meja adalah tempat untuk meletakkan sesuatu. Dan itu juga akan dapat membahayakan diri sendiri. Nah, soal terakhir ada seorang anak yang sedang main perosotan, namun perosotannya itu dengan cara dari depan atau dengan menginjak perosotan. Ini adalah cara yang salah karena akan membahayakan diri sendiri dan akan merusak perosotan. Selanjutnya, presentasikan alasan dan jawabanmu di depan teman-teman. Ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman.
Nah, untuk melatih pemahamanmu tentang materi hari ini, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Lakukan selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya. Dadah.